Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang, terdiri dari Muhammad Andrian, Kenia Putri Rahayu, Nurmalasari, Nadia Nurizki, dan Intan Nur Fauziah akan memaparkan tentang teks biografi pahlawan wanita dari Indonesia, yakni Raden Adjeng Kartini. Raden Adjeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Raden Adjeng Kartini merupakan seorang tokoh pejuang emansipasi wanita di Indonesia. Raden Adjeng Kartini dikenal karena perjuangannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan pendidikan bagi wanita. Ia berasal dari keluarga bangsawan Jawa yang konservatif. Namun, ia memiliki semangat untuk belajar dan berpikir mandiri. Riwayat pendidikan, Era Kartini pernah bersekolah di Europese Lady School atau ILS, sekolah elit Hindia Belanda. Pada usia 12 tahun, ayahnya melarangnya bersekolah karena usianya sudah dipingit menurut tradisi kala itu. Peristiwa penting. R.A. Kartini memiliki sahabat yang negeri Belanda bernama Rosa Abendanon yang bisa diajak bertukar pikiran selama dipingit. Pertukaran pikirannya dilakukan lewat surat menyurat. Kefasihannya dalam berbahasa Belanda memudahkan komunikasi dua sahabat beda negara ini. Sebagai wanita cerdas, Kartini pun mempelajari juga pola pikir wanita Eropa. Di Indonesia, wanita memiliki status yang rendah. Wanita Indonesia tak pernah mendapatkan persamaan, kebebasan, dan otonomi serta kesetaraan hukum. Kondisi itu membuat miris hati Kartini. Keinginan untuk memajukan nasib wanita pun tumbuh di hatinya. Kartini merasa tergugah dan bertekad untuk merubah nasib kaumnya. Tekadnya semakin lama semakin kuat. Masa dewasa R.A. Kartini. Setelah dipingit dari usia 15 tahun, R.A. Kartini akhirnya menikah pada usia 24 tahun, tanggal 12 November 1903. KRM Adipati Aryo Singgi di Jojo Diningrat memperistrinya. Namun sayangnya Kartini bukanlah sebagai istri pertama, melainkan sebagai istri keempat dari Bupati Rembang tersebut. Suaminya pun mendukung keinginan Kartini untuk mendirikan sekolah wanita. Keinginan Kartini pun semakin menguat terpatrinya dalam sanubarinya. Dia tak dapat membendung lagi keinginan membebaskan para wanita. Takdir berkata lain, Kartini tak bisa berjuang lebih lama dalam mengangkat harkat derajat wanita karena Kartini wafat di usia 25 tahun, 4 hari setelah melahirkan putra semata wayang, R.M. Soe Salit de Jojo Diningrat, yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Kartini menghembuskan nafas terakhirnya. Tak ada yang menyangka jika Kartini akan wafat di usia muda. Banyak mimpinya yang belum sempat tercapai tentunya. Untunglah 8 tahun kemudian, tepat di tahun 912, sekolah Kartini dibangunnya oleh Yayasan Kartini di Semarang. Adalah oleh keluarga Van de Venter, tokoh politik etis kala itu yang menggagas pembangunan sekolah tersebut. Tak lama pembangunan pun tersebar di Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan beberapa daerah lainnya. Surat-surat yang dibuat R.A. Kartini. Tak disangka surat-surat Kartini pada sahabat-sahabatnya di Belanda berhasil dikumpulkan oleh Jacques Hendrik Abendanon. Abendanon merupakan suami salah satu sahabat penanya Kartini, Rosa Abendanon. Merekalah yang biasa dikirim surat oleh Kartini. Pada merekalah Kartini biasa menyampaikan tulisannya. Ia menggambarkan ihwal ketimpangan dan ketidaksetaraan kondisi pendidikan perempuan di Indonesia. Sekitar 115 surat yang terkumpul. Surat-surat itu adalah curahan hati Kartini kepada para sahabatnya, antara lain 1. Estelle H. Jehandlar atau Stella 14 surat. 2. Nyi Ovik Shore 8 surat. 3. Prof. Dr. G.K. Anton Dijena dan istrinya 3 surat.
4. Dr. N. Andriani 4 surat. 5. Nyi H.G. The Boy Boysevain 5 surat. 6. IRHH Van Kol 3 surat. 7. Nyi R. Van Kol 3 surat. 8. Nyi RM Abendanon Mandiri 49 surat. 9. MRJH Abendanon 5 surat. 10. EC Abendanon 6 surat. 11. Suami istri Abendanon gabungan surat. 12. 1 surat belum bisa disimpulkan penerimanya. Pemikiran Raden Ajeng Kartini. Kaum Belanda, mereka tertarik pada surat-surat yang ditunjukkan pada orang Eropa yang ternyata buah pemikiran wanita pribumi. Pemikiran Raden Ajeng Kartini mampu menggantikan pandangan masyarakat Belanda pada wanita pribumi di masa itu. Mereka pun angkat topi atas pemikiran Kartini. Kartini dikagumi tidak hanya dalam negeri, melainkan hingga ke seluruh penjuru negeri. Buku Raden Ajeng Kartini. Surat-surat yang selama ini sudah terkumpul oleh J.H. Abendanonlah yang kemudian menjadi cikal bakal pencetakan buku dengan tajuk awalnya Door Duisternis tot Licht. Kemudian judulnya diterjemahkan menjadi Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Tahun 1922 berikut buku-buku Raden Ajeng Kartini. Yang pertama, Kartini, Kisah Hidup Seorang Perempuan Inspiratif. Yang kedua, Gelap Terang Kartini. Yang ketiga, Raden Ajeng Kartini. Peringatan Hari Kartini. Pada tanggal 2 Mei 1964, Presiden Soekarno menetapkan R.A. Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Bukan hanya itu, Presiden Soekarno menetapkan hari lahir R.A. Kartini pada tanggal 21 April untuk diperingati sebagai Hari Kartini hingga sekarang. Ibu Kartini salah satu sosok teladan bagi perempuan Indonesia yang tidak menyerah dalam menempuh pendidikan demi mengangkat derajat wanita, serta ia berjasa terhadap perkembangan pendidikan perempuan pribumi semenjak zaman penjajahan hingga sekarang. Meskipun menghadapi berbagai rintangan di masa itu dengan sikap berani dan pantang menyerah, sosok perempuan istimewa tak akan lelah jemari menyanjung kisah perjuangannya dalam menegakkan emansipasi perempuan Indonesia hingga kini kita bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Kisah-kisahnya dapat menjadi inspirasi bagi semua kalangan, khususnya bagi kebangkitan seorang perempuan, hingga berpengaruh pada cara pandang dan pola kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Salah satu kutipan R.A. Kartini yang menjadi cambuk motivasi adalah, perempuan yang pikirannya telah dicerdaskan, pandangannya telah diperluas, tak akan lagi hidup dalam dunia nenek moyangnya. Semua perempuan tidak perlu ragu, karena sejatinya memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengejar mimpi dan cita-citanya mengenyam pendidikan tertinggi. Begitulah pemaparan teks biografi Raden Ajeng Kartini yang dapat kelompok 6 sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.